Oke, kembali lagi di channel Investor Outlook. Channelnya para investor maupun trader. Oke, kali ini kita akan bahas kembali terkait dengan ETF SRP. Setelah ETF Bitcoin dan Ethereum berhasil meraih persetujuan dan kemudian bisa membuat harga Bitcoin bisa melonjak hingga 5 bahkan 6 kali lipat dari harga sebelumnya. Perhatian kita kali ini beralih ke XRP, ya, ETF XRP. Badan regulasi terutama SEC di Amerika Serikat dijadwalkan akan membuat keputusan atas permohonan ETF XRP pada pertengahan hingga akhir Oktober, kurang lebih 18 Oktober hingga 25 Oktober. Ada sekitar 12 ETF SRP yang diajukan oleh beberapa institusi. Berita ini tentunya membuat kita merasa was-was sekaligus mempersiapkan diri. Mungkin buat para investor, apakah sudah mempersiapkan diri? Apakah saat ini sudah meng-hold SRP? Ya. Bahkan ETF SRP pertama, Rex Osprey SRP ETF, telah diluncurkan pada September kemarin dengan volume perdagangan bisa dibilang memecahkan rekor hingga mencapai 30 juta dolar di hari pertama. Ini sinyal kuat pastinya ya, sinyal kuat dari pasar bahwa minat terhadap produk investasi SRP yang terregulasi sangat-sangat tinggi. Lalu dampaknya pada harga SRP apa? Jika ETF SRP benar-benar disetujui di bulan Oktober, maka dampaknya terhadap harga SRP berpotensi sangat signifikan. Berikut ini ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi jika XRP disetujui. Nah, ada suara semacam detik granat ya. Udah berhenti rupanya. Oke. Saya ulang kembali ya. Kira-kira apa sih dampaknya itu terhadap harga SRP, ya, token SRP apabila ETF SRP ini disetujui? Yang pertama adalah lonjakan permintaan institusional. Ya, persetujuan ETF akan membuka pintu bagi investor institusional besar seperti dana pensiun dan manajer aset untuk berinvestasi di SRP tanpa perlu mengelola aset digital secara langsung. Aliran modal ini diperkirakan bisa mencapai hingga miliaran dolar dalam beberapa bulan pertama saja, menciptakan tekanan beli yang kuat pada harga SRP. Yang kedua, legitimasi dan kepercayaan. Beberapa pengakuan oleh lembaga regulasi terkemuka akan memberikan legitimasi yang besar bagi SRP sebagai aset investasi yang sah. Ini dapat meningkatkan kepercayaan, ya, meningkatkan kepercayaan
di kalangan investor retail dan institusional, mendorong adopsi yang lebih luas. Yang ketiga adalah volatilitas jangka pendek. Meskipun prospek jangka panjangnya bullish, penting untuk diingat bahwa persetujuan ETF tidak secara langsung memicu kenaikan harga yang stabil pasca persetujuan. Pasar kemungkinan besar akan mengalami volatilitas yang sangat tinggi seiring para investor mengambil untung. Kita melihat pola serupa terjadi dengan ETF Ethereum atau Bitcoin di tahun 2024. Yang keempat adalah prediksi harga. Para analisis memiliki target harga yang bervariasi. Ya. Ada yang optimis SRP bisa mencapai harga 5 di akhir tahun. Ada yang memprediksi akan berpotensi mencapai 20 sampai 50 dolar. Itu. Bahkan Jack Claver, seorang konsultan investasi di Amerika Serikat, beliau memprediksi bahwa SRP akan mencapai harga 2.500 dolar per token. Itu bergantung peristiwa-peristiwa katalisasi yang terjadi di ekonomi. Oke. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa meskipun semua indikasi menunjukkan arah yang positif, penting untuk tetap berhati-hati. Faktor-faktor ekonomi makro seperti inflasi dan kebijakan suku bunga juga akan mempengaruhi pergerakan harga. Investor disarankan untuk melakukan riset mandiri dan memahami resiko yang ada. Persetujuan ETF SRP di bulan Oktober, di bulan Oktober nanti bisa menjadi momen yang sangat bersejarah, memandai langkah besar menuju adopsi massal kripto. Ini bukan hanya tentang harga, tetapi ini juga tentang pengakuan SRP sebagai aset keuangan yang sah di panggung global. Sebagai tambahan informasi bahwa saat ini Ripple USD telah aktif bisa diperdagangkan di broker Bybit. Ya, ini merupakan sebuah informasi atau berita yang sangat bagus, di mana ketika RLUSD sudah berjalan di beberapa broker negara lainnya seperti di Bybit, kemudian di Coinbase, kemudian ada juga di Upbit, maka secara tidak langsung semua transaksi itu akan berjalan di SRP Ledger. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap harga SRP nantinya, di mana SRP sebagai mata uang jembatan. Oke. Mungkin kalau saat ini karena belum ada exposure dari ETF ataupun dari Swift atas transaksi yang besar, maka ya kita akan tunggu saja berita-berita yang menarik selanjutnya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa di video update saya selanjutnya. Mudah-mudahan
informasi ini dapat membantu para investor sekalian menjadi bahan pertimbangan. Tapi tolong dicatat, ini saya bukanlah seorang ahli finansial. Ini hanya sekedar informasi, sekedar hiburan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan. Jika Anda butuh penasihat finansial, Anda bisa cari penasihat finansial yang mungkin bisa lebih pas untuk memberikan nasihat untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.